Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 materi 5 yang dalam video ini kita akan melakukan presentasi yang berjudul Patologi Birokrasi sebagai Penghambat Good Governance. Untuk nama-nama anggotanya yaitu yang pertama ada Nazila Jalianti, yang kedua ada saya sendiri Lili Farida Rahman, yang ketiga ada Ardi Wijaya, yang keempat ada Muhammad Khosyid, yang kelima ada Indah Amelia, yang keenam ada Sylvia, dan yang terakhir ada Syafaatun Nisa. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep dari patologi. Nah, patologi itu awalnya dikenal pertama kali dalam dunia kedokteran di mana sebagai ilmu tentang penyakit. Namun seiring berkembangnya waktu, istilah dari patologi ini digunakan dalam konteks birokrasi yang menggambarkan kondisi-kondisi menyimpang atau tidak normal dalam sistem birokrasi di suatu negara itu. Nah, di mana analogi ini muncul ketika birokrasi atau patologi ini sebagai tubuh manusia yang dapat mengalami berbagai penyakit sehingga dapat mengganggu sistem dari birokrasi itu sendiri. Nah, patologi ini juga dimaknai sebagai bentuk disfungsi atau masalah-masalah yang mengganggu efisiensi, efektivitas, serta pencapaian tujuan organisasi. Nah, masalah dari patologi ini muncul banyak sekali, bahkan juga dari faktor internal maupun dari faktor eksternal seperti tekanan politik, perubahan sosial, kemajuan teknologi, dia tidak mau akan perubahan, terus juga ada kelemahan struktur dan budaya organisasi. Patologi birokrasi ini seringkali mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai etis, aturan hukum, serta norma-norma yang berlaku. Nah, di mana birokrasi ini semestinya sebagai tulang punggung pemerintahan, tapi justru saat ini juga bisa menjadi sumber permasalahan ketika fungsinya itu menyimpang, di mana banyak sekali bentuk-bentuk umum dari patologi birokrasi. Antara lain ada birokrasi yang kaku, tidak responsif terhadap perubahan, ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada beberapa definisi menurut para ahli, yaitu ada Risman Umar. Ia menyatakan bahwa patologi birokrasi ini segala bentuk penyimpangan dalam perilaku birokrat yang tidak sejalan dengan etika hukum ataupun norma-norma birokrasi. Sementara itu, menurut Sondang Siagan, itu menyatakan bahwa patologi birokrasi ini diidentifikasikan berbagai penyakit yang dapat mungkin diderita oleh birokrat. Nah, di mana memang patologi birokrasi ini sangat sulit sekali disembuhkan, seperti kayak korupsi, memang harus dari aturan-aturan hukumnya yang jelas. Dan di mana ia juga menegaskan bahwa tidak ada birokrasi yang sepenuhnya bebas dari patologi, dan namun sebaliknya tidak semua pula birokrasi ini dapat terkenal sekaligus jenis-jenis patologi. Nah, di mana ada pakar administrasi yaitu dari F.W. Riggs dan juga Gerald. Ia menyatakan bahwa patologi birokrasi di negara-negara berkembang seringkali muncul dalam bentuk nepotisme. Istilahnya, ketika negara itu akan maju, maka dilihatlah dari birokrasinya itu sendiri. Ketika negara maju, pasti birokrasinya itu akan baik. Ketika negaranya tidak maju atau masih berkembang, pasti ada masalah dari birokrat itu sendiri. Jadi yang menentukan negara maju atau tidaknya itu dari para birokratnya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada dari ruang lingkup patologi birokrasi. Secara umum itu dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama dari disfungsi kelembagaan dan juga yang kedua dari maladministrasi. Dan di mana dari disfungsi kelembagaan itu selalu berkaitan dengan lembaga tersebut tuh lemah dalam struktur, aturan, prosedur, serta karakteristik birokrasi itu sendiri. Di mana kelembagaan ini lemah yang menyebabkan birokrasi itu tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik sehingga cenderung menghasilkan kinerja yang buruk. Dan yang kedua yaitu ada maladministrasi, dan maladministrasi itu yaitu adalah bentuk kegagalan dalam pelaksanaan fungsi administrasi ataupun manajerial yang seringkali disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia birokrasi yang rendah. Jadi perbedaan yang mendasari atau mencolok itu kalau misalkan dari disfungsi kelembagaan itu lembaganya yang kurang baik atau lemah, sedangkan kalau maladministrasinya itu manusia-manusianya. Nah, maladministrasi itu mencakup banyak hal seperti ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan, ketidakefisien dalam pelaksanaan kebijakan, hingga perilaku koruptif, penyalahgunaan wewenang itu disebabkan oleh atau di pengertian oleh maladministrasi.
Nah, dalam konteks ini, kekuasaan yang dimiliki birokrasi itu memang memiliki sisi gelap, di mana mengutip prinsip dari Lord Action, di mana artinya itu birokrasi ini memang memiliki kekuatan besar, namun tidak disertai dengan sistem pengawasan yang baik, akan sangat rentan terhadap penyimpangan. Dan oleh karena itu, birokrasi itu bukan hanya dipandang sebagai pelaksana kekuasaan, tetapi juga dipandang sebagai institusi yang memiliki tujuan moral yang dapat membantu masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan publik, melindungi hak-hak masyarakat, serta memberikan pelayanan yang adil serta berkualitas kepada masyarakatnya. Faktor penyebab birokrasi. Birokrasi pada hakikatnya dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Namun dalam praktiknya ini, birokrasi seringkali justru menjadi sumber masalah dalam pelayanan publik. Bukan hanya lamban dan tidak efisien saja, birokrasi juga kerap kali diwarnai oleh perilaku menyimpang, diskriminasi pelayanan, hingga praktik gratifikasi yang mengakar secara budaya. Nah, fenomena ini disebut sebagai patologi birokrasi. Menurut Sondang P. Siagan tahun 1994, patologi birokrasi adalah segala bentuk penyimpangan dalam perilaku birokrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai etis, norma hukum, serta prinsip-prinsip profesionalisme dalam pemerintahan. Klasifikasi patologi birokrasi. Sondang P. Siagan menjelaskan bahwa patologi birokrasi ini merupakan penyimpangan dalam perilaku birokrasi yang memperhambat kinerja dan pelayanan publik. Sondang ini mengidentifikasi 133 bentuk patologi yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori penyebab utama, yaitu yang pertama ada gaya manajerial yang buruk. Kategori ini mencakup perilaku pemimpin yang tidak profesional, otoriter, atau mempraktikkan budaya asal bos senang. Gaya kepemimpinan ini seperti melemahkan etos kerja aparatur dan memperparah praktik tidak sehat dalam birokrasi. Yang kedua, terdapat rendahnya kompetensi aparatur. Banyak patologi lahir karena aparatur yang menjalankan fungsinya operasional tidak memiliki keahlian atau pelatihan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan langsung pada kualitas pelayanan yang rendah, kesalahan prosedural, dan lambatnya proses birokrasi. Yang ketiga, terdapat pelanggaran hukum dan aturan. Dalam kategori ini, patologi ini muncul ketika anggota birokrasi secara sadar melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Contohnya termasuk pungutan liar, gratifikasi, dan manipulasi data. Yang keempat, terdapat perilaku disfungsional birokrat. Hal ini merujuk pada sikap-sikap negatif seperti tidak disiplin, tidak tanggap, tidak memiliki rasa tanggung jawab, serta tidak memiliki semangat pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir ini terdapat masalah internal organisasi. Kategori terakhir ini mencakup masalah-masalah struktural dan kultural dalam organisasi birokrasi, seperti pembagian tugas yang tidak jelas, tumpang tindih wewenang, konflik antar divisi, atau bahkan tidak efisiensinya struktur organisasi itu sendiri. Nah, pada slide ini masuk ke dalam faktor penyebab patologi birokrasi. Di slide ini terdapat beberapa faktor penyebab patologi birokrasi. Yang pertama, terdapat keterlibatan birokrasi dalam politik praktis. Kan seharusnya ini birokrasi yang seharusnya netral berubah menjadi alat kepentingan politik ketika oknum aparat menggunakan kekuasaan kelompok atau partai tertentu. Nah, ketika posisi birokrasi ditentukan oleh siapa yang sedang berkuasa secara politik, maka netralitas dan profesionalisme aparat birokrasi ini menjadi hilang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakadilan dalam pelayanan. Contohnya, pejabat yang baru dilantik mengganti semua staf strukturalnya dengan loyalis politiknya, tidak berdasarkan aturan atau kompetennya. Meski tidak kompeten ini, sehingga pelayanan hal tersebut ini terganggu. Yang kedua, terdapat rekrutmen dan promosi yang tidak profesional atau anti meritokrasi. Pada penempatan jabatan dalam birokrasi ini lebih sering didasarkan pada kedekatan emosional, koneksi pribadi, atau kolusi, bukan pada kompetensi dan kinerja. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius karena orang yang tidak memenuhi kualifikasi teknis justru mengisi posisi strategis
daripada yang sudah kompeten pada ahlinya. Hal ini nih berujung pada rendahnya kualitas keputusan dan pelayanan publik. Contohnya, kepala seksi administrasi kependudukan diangkat hanya karena keluarga dekat kepala dinas, padahal tidak memiliki latar belakang administrasi publiknya. Yang ketiga, terdapat struktur organisasi yang melebihi kebutuhan atau overload. Pada poin ini, organisasi birokrasi ini dibentuknya terlalu besar atau gemuk dan tidak efisien, melebihi kebutuhan sebenarnya dalam melayani masyarakat. Hal ini dapat berdampak terhadap tumpang tindih wewenang atau kekuasaan, proses berbelit-belit, dan pemborosan anggaran. Birokrasi ini menjadi lamban dan tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Contohnya, untuk membuat KTP, masyarakat harus melewati 5 tahapan yang sebagian besar hanya pengulangan tanda tangan atau pengecekan yang bisa diintegrasikan menjadi satu. Padahal kan bisa menjadi satu bagian aja, tidak hanya 5 tahapan. Yang keempat, terdapat budaya patronase dan asal bos senang atau ABS. Budaya kerja di birokrasi masih sangat hierarkis dan feodal. Aparatur ini lebih fokus pada menyenangkan atasan daripada melayani masyarakat. Budaya ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang menekan, tidak inovatif, dan tidak terbuka terhadap kritik. Ketika kepuasan masyarakat tidak dianggap penting, maka pelayanan publik ini hanya menjadi formalitas saja, bukan menjadi kayak aturan formalnya aja lah. Contohnya, petugas pelayanan tidak memperdulikan keluhan warga selama atasannya tidak marah atau merasa terganggu. Laporan masyarakat pun sering diabaikan. Jadi ini tuh bergantung pada atasannya, tidak bergantung pada masyarakat. Jadi masyarakatnya diabaikan saja. Nah, yang terakhir, terdapat kurangnya inovasi dan modernisasi pelayanan publik. Minimnya pelayanan seperti digitalisasi dan efisiensi prosedur menyebabkan birokrasi ini tetap konvensional, lambat, dan tidak responsif. Padahal kan kebutuhan masyarakat berkembang pesat. Ketidakmampuan birokrasi dalam mengadopsi teknologi atau menyederhanakan proses adalah bentuk stagnasi yang menjadi akar patologi. Contohnya, pengurusan akte kelahiran masih dilakukan manual, padahal kan bisa diproses secara daring, mengefisienkan waktu. Masyarakat dari desa terpencil pun harus datang langsung ke kantor dinas kabupaten. Next slide. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari patologi birokrasi. Bentuk-bentuk dari patologi birokrasi ini menggambarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di suatu institusi pemerintahan dan dilakukan oleh aparat pemerintahan ataupun birokrasi. Birokrasi pemerintahan ini patologinya tuh ada 11. Yang pertama itu ada penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab itu tuh terjadi ketika para pejabat publik tuh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Contohnya itu apabila pejabat publik memanfaatkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Contoh dalam nyatanya di Indonesia itu ada pada kasus Johnny G. Plate, mantan Menteri Komunikasi Informasi, yang menerima suap pada proyek Best Trade Saver Station sebanyak 8 triliun pada 2020 sampai 2022. Selanjutnya itu ada pengaburan masalah. Pengaburan masalah ini tuh dilakukan oleh para pejabat publik ketika ia tuh menutupi informasi dan tidak diperlihatkan secara transparan atau bisa dibilang memutarbalikkan fakta. Contohnya pada pengaburan masalah ini yaitu laporan kinerja yang hanya menampilkan keberhasilan semu tanpa memperlihatkan kegagalan proyeknya. Selanjutnya ada indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, ataupun indikasi KKN. KKN ini tuh sering terjadi di Indonesia ya, marak banget. Dan sini tuh yang pertama ada praktik korupsi, di mana praktik korupsi ini merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat untuk mencapai keuntungan pribadinya. Contoh dari korupsi ini tuh pada kasus yang tadi disebutkan, pada
Johnny G. Plate yang Menteri Komunikasi Informasi yang meraup suap sebanyak 8 triliun pada proyek BS Transceiver Station per tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya itu pada kasus Juliari Batubara di mana yaitu mengkorupsi dana bansos sebanyak hampir 32 miliar pada tahun 2019. Dan selanjutnya itu ada praktik kolusi. Praktik kolusi ini tuh merupakan hubungan kerjasama yang bersifat rahasia antar pejabat publik untuk mencapai keuntungan bersama. Namun keuntungan bersama di sini tuh bersifat yang melanggar hukum. Selanjutnya itu ada praktik nepotisme. Praktik nepotisme itu merupakan praktik di mana cara memperoleh kekuasaan atau pengambilan kekuasaan dengan hubungan antar teman ataupun kerabat, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan kompetisi yang mereka miliki. Pada praktik nepotisme ini tuh yang pernah marak terjadi tuh pada kasus Gibran Rakabuming Raka dan Anwar Usman, di mana Anwar Usman merupakan paman dari Gibran yang merubah undang-undang tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya itu ada indikasi mempertahankan status quo. Indikasi mempertahankan status quo ini tuh di mana adanya penolakan terhadap reformasi seperti digitalisasi oleh pejabat publik ataupun aparat sipil, di mana mereka ini menolak inovasi yang terbaru atau sistem yang terbaru dan mempertahankan dan melindungi sistem yang lama. Hal tersebut tuh disebabkan karena mereka ingin mempertahankan posisi atau jabatan yang mereka miliki. Di contoh dalam mempertahankan status quo ini tuh banyak ya penjabat strategis yang diisi oleh orang-orang yang sudah dikenal, walaupun hal tersebut tuh tidak berdasarkan kompetisi yang mereka miliki. Mempertahankan status quo ini tuh berdasarkan loyalitas tanpa profesionalisme yang seharusnya. Selanjutnya itu ada empire building, di mana empire building itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik untuk menambah struktur ataupun jabatan secara berlebihan. Hal itu digunakan untuk memperluas kekuasaannya, bukan untuk efektivitas birokrasi semata. Hal itu dilakukan agar ia tetap memiliki jabatan, memiliki posisi yang seharusnya, sehingga ia memperluas kekuasaannya kepada orang-orang yang sudah ia kenal saja. Contohnya ini ada pada kasus Kementerian Perdagangan atau Pertanian, di mana mereka tuh memperluas struktur, di mana kementerian dengan banyak unit kerja, tapi tuh tidak memiliki fungsi yang efektif karena unit kerja tersebut tuh memiliki fungsi atau struktur yang sama. Hal tersebut ya diindikasi karena ingin mempertahankan jabatan atau posisi demi meraup keuntungan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jenis atau bentuk patologi birokrasi yang selanjutnya adalah ketakutan pada perubahan, inovasi, dan resiko. Salah satu permasalahan besar di birokrasi kita adalah takut banget sama yang namanya gagal. Banyak pegawai yang lebih milih buat pakai cara lama yang jelas ribet dan nggak efektif, daripada coba sesuatu yang baru tapi beresiko. Kenapa? Karena mereka takut disalahin kalau gagal, takut dimarahin, takut ditegur, atau bahkan takut dimutasi. Jadi, daripada ambil resiko, mending main aman aja, walaupun masyarakat yang akhirnya rugi gitu. Atau pernah nggak sih kalian ngalamin ngurus dokumen tapi disuruh bolak-balik terus karena sistemnya itu masih manual? Padahal sudah ada aplikasi online tapi nggak dipakai. Nah, itu tuh salah satu contoh nyata dari birokrasi yang takut berubah. Banyak yang sebenarnya itu nyadar kalau sistem lama itu udah nggak efisien, tapi nggak berani nyoba cara baru karena takut salah. Padahal inovasi itu memang nggak bisa lepas dari kegagalan. Kalau nggak pernah nyoba hal baru, ya kapan majunya? Kementerian PANRB sendiri udah bilang kalau rasa takut gagal itu perlu dikikis habis. Karena inovasi itu butuh keberanian buat nyoba, dan kegagalan itu merupakan bagian dari proses belajar. Coba lihat negara lain kayak Estonia atau Singapura, pemerintahnya itu justru mendorong pegawai atau birokratnya itu buat bereksperimen,
Mereka ngasih ruang buat uji coba, dan kalau gagal pun nggak langsung disalahin. Karena mereka paham, perubahan itu butuh proses, dan kegagalan merupakan bagian dari proses itu. Kalau kita terus-terusan takut buat ambil langkah, ya jangan heran kalau pelayanan publik kita gitu-gitu aja. Sementara kebutuhan masyarakat makin berkembang. Jadi yang perlu diubah itu bukan cuma sistemnya, tapi juga mindsetnya. Dari yang takut gagal, jadi berani mencoba hal baru gitu. Selanjutnya, ketidakpedulian pada kritik dan saran. Sikap tidak peduli pada kritik dan saran artinya adalah ketika seseorang, dalam konteks ini tuh lembaga atau pejabat publik, mendengar masukan dari orang lain tapi tidak menganggapnya penting, tidak merespon, apalagi menindaklanjuti. Kritik dan saran hanya dianggap sebagai formalitas belaka, bukan sebagai alat untuk memperbaiki diri atau sistem. Jadi meskipun secara permukaan terlihat mendengarkan gitu sebenarnya, tapi sebenarnya nggak ada perubahan yang dilakukan. Nah, tidak peduli pada kritik dan saran itu beda ya sama anti kritik. Kalau tidak peduli pada kritik dan saran itu, saluran dan media untuk mengkritiknya itu ada, tetapi para pemerintah atau pejabat publik itu tidak menanggapi atau tidak merespon kritik tersebut. Nah, kalau anti kritik itu saluran dan media untuk menyampaikan kritik aja nggak ada, dibungkam gitu. Mereka udah benar-benar nggak mau mendengarkan kritik dari masyarakat, itu kalau anti kritik. Contoh tidak peduli pada kritik dan saran itu bisa macam-macam, kayak demonstrasi mahasiswa atau masyarakat yang melakukan demonstrasi terhadap undang-undang atau kebijakan yang kontroversial, tapi pemerintah tetap mengesahkan undang-undang tersebut tanpa merespon kritik atau masukan dari masyarakatnya. Nah, ini tuh sebenarnya tidak peduli pada kritik dan saran. Sikap ini seringkali dibarengi dengan perilaku defensif. Misalnya kayak pejabat yang marah saat dikritik atau merasa kalau dia itu selalu benar, hingga menolak semua masukan yang ada. Padahal kritik dan saran adalah cerminan untuk melihat kekurangan, bukan sebagai bentuk permusuhan. Singkatnya, ketidakpedulian pada kritik dan saran adalah bentuk ketidakmauan untuk berubah atau memperbaiki diri meskipun sudah diberitahu di mana letak salahnya. Padahal menurut Sondang, birokrasi yang sehat itu harus terbuka pada kritik. Selanjutnya adalah takut mengambil keputusan. Takut mengambil keputusan itu ketika pejabat itu lebih memilih diam atau nunda-nunda karena takut disalahin kalau keputusannya itu salah. Jadi mereka tuh lebih cari aman aja gitu, padahal masalah di lapangan itu makin numpuk. Contohnya kayak proyek perbaikan jalan yang terus-terusan ditunda dengan alasan datanya belum lengkap gitu. Padahal warga itu banyak yang celaka gitu, udah banyak yang celaka karena jalan lubang itu, karena jalan yang berlubang tersebut. Ini mah namanya bukan hati-hati, tapi nggak berani ngambil tanggung jawab. Di negara kayak Belanda, pejabat itu justru dilatih buat mengambil keputusan yang cepat dan juga tepat. Karena kalau semua ditunda terus, kita bakal kehilangan momen buat berubah gitu. Selanjutnya kurang kreatif dan eksperimentasi. Ini tuh maksudnya gimana sih? Jadi gampangnya itu gini. Di birokrasi, kreativitas itu kemampuan buat mikir cara yang baru, yang lebih efektif buat menyelesaikan masalah. Sementara eksperimentasi itu keberanian buat mencoba ide tersebut, ide yang telah dia cetuskan itu di lapangan, meskipun belum tentu langsung berhasil. Nah, masalahnya banyak instansi pemerintah yang enggan buat mikir di luar otak gitu, yang lebih kreatif lah gitu. Mereka justru terlalu terpaku pada aturan dan juga rutinitas. Kalau ada prosedur yang udah A gitu ya harus A terus, nggak boleh A plus atau bahkan B. Padahal dunia terus berubah, teknologi makin berkembang dan kebutuhan masyarakat juga makin kompleks. Kalau kita tetap pakai cara yang lama, ya pelayanan publiknya itu justru bakal ketinggalan zaman dan nggak lagi efektif itu buat permasalahan yang makin kompleks sekarang ini. Nah, eksperimentasi itu penting ya, karena dari situ tuh kita bisa tahu mana yang lebih efektif dan enggak. Tapi kalau semua ide baru langsung ditolak cuma karena nggak sesuai sama SOP, ya kreativitas SDM-nya gitu atau pegawai itu bakal mati di tempat. Bayangin kalau semua orang mikir kayak gitu, nggak bakal ada inovasi baru, kayak misalnya IKTP, pelayanan online, atau aplikasi pengaduan masyarakat. Karena semuanya udah terpacu sama SOP yang kaku tersebut. Jadi kurangnya kreativitas dan eksperimentasi itu bikin birokrasi jadi kaku, monoton, dan nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Selanjutnya adalah kredibilitas rendah dan kurang visi yang imajinatif. Kredibilitas rendah artinya publik itu udah nggak percaya lagi sama pejabat atau lembaga pemerintah karena mereka sering nggak konsisten, ngasih janji palsu, atau bahkan sering terlibat kasus korupsi. Akibatnya, apapun yang mereka ucapin atau lakuin itu bakal diragukan. Masyarakatnya jadi mikir kayak, paling omdo lagi gitu. Kurang visi yang imajinatif, itu maksudnya banyak pemimpin birokrasi yang cuma kerja buat hari ini. Kayak nyelesain tugas rutin, ngejar target laporan tahunan, atau target jangka pendek aja.
Mereka nggak mikirin angka besar kayak target buat 5 tahun atau 10 tahun ke depannya. Gabungan dua hal ini bikin birokrasi itu jadi jalan di tempat, gak dipercaya dan gak punya arah. Dialih jadi motor perubahan, malah cuma jadi mesin yang muter-muter di tempat. Terakhir, ada minimnya pengetahuan dan keterampilan. Minimnya pengetahuan dan keterampilan itu artinya banyak pegawai, khususnya ASN, itu belum memiliki bekal ilmu dan skill yang cukup buat bekerja secara efektif. Misalnya banyak yang bingung gimana cara pakai sistem digital, bisa ngoperasiin aplikasi, atau nggak tahu gimana cara ngelayanin warga dengan baik. Dampaknya, pelayanan jadi lambat, warga jadi kesal, dan reformasi birokrasi cuma jadi wacana doang. Sondang P. Siaga sendiri pernah bilang kalau birokrasi itu bakal sakit kalau SDM-nya nggak kompeten. Di Indonesia, pelatihan itu seringnya cuma formalitas, nggak menyentuh skill yang benar-benar dibutuhin di lapangan. Oke teman-teman, kita masuk ke dampak patologi birokrasi terhadap pelayanan publik. Jadi di sini kita akan membahas apa sih dampaknya patologi birokrasi ini terhadap pelayanan publik atau juga kualitas pelayanan publik. Yang pertama, ada penurunan kualitas layanan. Patologi birokrasi menyebabkan birokrasi kehilangan fungsinya sebagai instrumen pelayanan masyarakat. Salah satu bentuk yang paling umum itu orientasi prosedural, yaitu ketika birokrat lebih fokus menjalankan prosedur formal daripada menyelesaikan masalah masyarakat. Dampaknya apa? Yang pertama, pelayanan menjadi lambat, kaku, dan juga tidak adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, masyarakat harus mengikuti alur birokrasi yang bertele-tele, walaupun permasalahan sebenarnya bisa diselesaikan secara cepat. Ya kita mungkin sudah merasakan ya, yang harusnya bisa dilakukan atau bisa diselesaikan secara cepat, itu malah dibikin rumit. Yang ketiga, kepuasan publik menurun karena pelayanan tidak humanis dan tidak solutif. Dampak yang kedua itu tingginya biaya transaksi. Dalam konteks patologi birokrasi, proses pelayanan publik seringkali tidak transparan dan juga membuka ruang terjadinya ekonomi biaya yang tinggi. Biaya transaksi adalah segala bentuk biaya tambahan yang dikeluarkan oleh masyarakat akibat proses yang tidak efisien. Dampaknya apa? Yang pertama, munculnya pungutan liar dan gratifikasi. Yang kedua, masyarakat dari kelompok miskin atau marginal menjadi semakin terpinggirkan karena tidak mampu membayar akses ke layanan yang seharusnya itu gratis. Yang ketiga, negara kehilangan kepercayaan fiskal karena anggaran pelayanan tidak efektif, mengurangi beban masyarakat. Next, yang ketiga, dampak patologi itu menurunnya kepercayaan publik kepada birokrasi dan juga pemerintah. Birokrasi seharusnya menjadi wajah negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun ketika birokrasi mengalami patologi, maka kepercayaan atau bisa dibilang trust publik kepada negara itu secara menyeluruh ikut terdampak. Dampaknya apa yang signifikan? Yang pertama, masyarakat memandang birokrasi sebagai lembaga yang eksklusif, tidak adil dan hanya melayani kalangan tertentu. Jadi masyarakat itu udah keburu males duluan gitu sama kalau mau ngurus-ngurus apa-apa tuh ya, karena birokrasi yang kayak gitu, masyarakat nganggapnya kayak gitu, jadi masyarakat ya udah mau nggak mau harus bayar, harus apa supaya urusannya itu diselesaikan secara cepat. Nah, yang keempat, dampaknya ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Patologi birokrasi sering berkaitan erat dengan lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan internal. Dalam kondisi seperti itu, pejabat atau pegawai publik bisa menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Dampaknya apa? Yang pertama, korupsi. Birokrasi merusak fungsi pelayanan publik karena keputusan diambil bukan berdasarkan kepentingan publik, melainkan kepentingan ekonomi atau juga politik pribadi. Yang kedua, jabatan dijadikan komoditas. Terjadi jual beli jabatan, suap dalam tender, dan nepotisme dalam rekrutmen ASN. Yang ketiga, negara mengalami kebocoran anggaran dan pelayanan publik menjadi alat memperkaya oknum bukan melayani rakyat. Next. Yang terakhir, dampak daripada patologi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik ada inefisiensi dan juga pemborosan anggaran. Birokrasi yang tidak sehat akan menampilkan pola kerja yang tidak produktif, boros, dan juga tidak berorientasi pada hasil atau bisa dibilang output oriented. Hal ini menciptakan tumpang tindih program dan lemahnya monitoring.
Dampaknya apa? Yang pertama, banyak anggaran pelayanan publik yang tidak tepat sasaran atau bahkan fiktif karena proses perencanaan yang tidak partisipatif dan tidak berbasis kebutuhan nyata. Yang kedua, terjadi duplikasi program antar instansi, lemahnya koordinasi, dan tidak adanya sistem evaluasi yang jelas. Yang ketiga, pelayanan publik tidak memberikan dampak nyata meskipun dana sudah dikeluarkan dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu strategi meminimalisir patologi birokrasi. Yang pertama, adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini yaitu adanya penataan struktur, sistem yang merit, sama pemangkasan jalur yang rumit. Yang kedua itu digitalisasi layanan, di mana e-governance ini menciptakan e-budgeting dan juga e-procurement yang transparansi dan juga cepat pelayanannya. Yang ketiga itu penguatan etika ASN, di mana nilai ASN yang berakhlak, terus juga pelatihan yang integritas. Yang ketiga itu ada pengawasan yang ketat, di mana pengawasan yang ketat ini untuk inspektorat, KPK, sama partisipasi publik. Yang kelima desentralisasi akuntabel, gunanya ini tuh untuk mencegah raja kecil, transparansi anggaran daerah. Terus ada reformasi regulasi, di mana hapus aturan tumpang tindih, yaitu pakai RIA. Terus yang terakhir itu adanya kesejahteraan ASN, di mana ASN ini memiliki gaji yang adil, terus juga mereka itu memiliki karya yang jelas, dan juga ASN ini bebas dalam intervensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dari materi kita hari ini, yaitu lambatnya penyaluran bantuan sosial di Indonesia saat pandemi COVID-19. Dan pada kasus COVID-19 ini mempunyai latar belakang. Yang pertama, pandemi COVID-19 itu berdampak besar pada ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Jadi yang kita tahu pada pandemi COVID-19 ini itu sangat berdampak sekali kepada ekonomi masyarakat, terutama ke dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, pemerintah itu meluncurkan berbagai program bantuan sosial atau bansos. Nah, jadi yang udah kita tahu juga bahwa bansos ini pada saat COVID-19 sangat sangat disalurkan oleh pemerintah gitu. Lalu yang ketiga ada implementasi bansos ini, meskipun pemerintah sangat menggaungkan dan juga meluncurkan itu ke dalam masyarakat, tapi dalam pelaksanaannya itu diwarnai oleh birokrasi yang lamban dan tidak responsif. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk patologi apa yang terjadi pada saat COVID-19 ini. Jenis patologinya diantara ada 4. Yang pertama ada red tape, di mana prosedur administrasi yang berbelit dan tidak fleksibel. Dampaknya, bantuan tidak cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua ada overlapping kewenangan, di mana banyak instansi dengan tugas yang tumpang tindih. Dampaknya bagi masyarakat adalah koordinasi yang lemah dan data menerima bantuan itu tumpang tindih. Inefisiensi, sistem verifikasi manual dan kurangnya digitalisasi. Dampaknya penyaluran bantuan tertunda dan tidak tepat sasaran. Lalu yang terakhir ada korupsi dan nepotisme. Ini sudah sangat menjadi hal yang bagi kita sebagai masyarakat tidak menjadi hal yang awam ya. Karena kita sendiri pun tahu bahwa patologi ini sering terjadi di birokrasi, apalagi pada saat kasus COVID-19, yang dimana penyalahgunaan wewenang dalam distribusi bantuan. Dampaknya apa? Ada penerima fiktif atau bantuan diberikan tidak sesuai dengan kriteria. Jadi bantuan sosial ini yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan justru lebih diberikan kepada orang-orang terdekat dari si birokrat ini gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada hambatan terhadap prinsip good governance. Untuk bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, itu diperlukan 5 prinsip dari good governance itu sendiri. Yang pertama ada akuntabilitas. Tapi dalam pelaksanaannya
pada kasus COVID-19 ini terjadi beberapa benturan seperti di akuntabilitas, itu prinsip good governance-nya. Tapi benturan yang terjadi apa? Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan penyaluran. Lalu yang kedua ada transparansi. Benturan yang terjadi, data penerima tidak terbuka untuk publik verifikasi. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas. Lalu dampak atau benturan yang terjadinya adalah bansos sering tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Lalu yang keempat ada partisipasi. Benturan yang terjadinya, masyarakat tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Lalu yang terakhir ada rule of law, di mana ada kasus hukum namun tidak ditindak secara adil dan tegas. Kita sudah tahu pada saat kasus COVID-19 banyak sekali patologi yang dilakukan oleh pemerintah, namun tidak diusut tuntas oleh lembaga hukum gitu, yang akan mengakibatkan dampak sosialnya berupa meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin, lalu ada potensi konflik horizontal akibat kecemburuan sosial. Lantas solusinya apa ketika melihat kasus COVID-19 ini banyak sekali patologi di birokrasi? Yang pertama ada reformasi birokrasi. Ini jelas sangat dibutuhkan, terutama dalam digitalisasi sistem bansos dan pemangkasan jalur administrasi. Lalu yang kedua ada penguatan pengawasan. Peran BPK, KPK, dan masyarakat sipil harus saling bersinergi untuk bisa mengawasi pemerintah. Lalu yang ketiga ada peningkatan transparansi. Data itu harus terbuka dan audit publik, di mana masyarakat sipil itu atau masyarakat publik itu harus diikutsertakan gitu dalam menjaga transparansi di dalam pemerintahan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada pelibatan masyarakat lokal dalam pendataan dan distribusi. Seperti itu. Next. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan pada materi kita pada kali ini. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa patologi birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya good governance di Indonesia. Itu sudah pasti ya teman-teman. Lambatnya penyaluran bantuan sosial selama pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana birokrasi yang tidak efisien, tidak akuntabel, dan syarat tumpang tindih kewenangan dapat mengorbankan kepentingan publik. Berbagai bentuk patologi birokrasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti ada red tape, ada overlapping kewenangan, ada inefisiensi, ada korupsi dan juga nepotisme, itu secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Dan dampak dari kondisi ini itu nggak hanya memperlambat pelayanan publik, tapi memperbesar juga kesenjangan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Jadi, oleh karena itu, perbaikan birokrasi harus menjadi prioritas utama. Reformasi struktural, peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem, serta pelibatan aktif masyarakat merupakan langkah-langkah penting menuju birokrasi yang bersih, efisien, dan responsif sebagai fondasi utama terciptanya good governance. Sekian